Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Erin. Selamat siang, Mbak Laliet. Makasih udah ngeluangin waktunya buat jadi narasumber di wawancara kali ini. Hmm, Sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu kalau ini tuh wawancaranya bagian dari tugas mata kuliah Pancasila. Jadi tujuan Oke, aku mau wawancara Mbak Lalit di sini untuk dapat gambaran mengenai pengalaman eh, Mbak Lalit dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan juga em, bagaimana sih aspek tersebut tuh berpengaruh terhadap kesejahteraan atau well-being Mbak Lalit ya sebagai pekerja. Nah, mungkin oke, Mbak Lalit ya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Baik, selamat siang Mbak Erin. Perkenalkan sebelumnya di sini saya dengan Lalitia atau mungkin biasa dipanggil Tia. Saat ini saya bekerja di Pertadaya Gas. Di sini saya bekerja di fungsi komersial dan pengembangan bisnis. Untuk di perusahaan saya saat ini saya berperan sebagai staf administrasi di fungsi saya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Lalitia ini udah berapa lama gabung di PT Pertadaya Gas? Untuk di PT Pegadaian Gas itu kemungkinan saya sudah sekitar 2 tahun sih. Oke, mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan aja ya Mbak. Oke, untuk pembagian waktu itu sebenarnya mungkin terlihatnya cukup mudah ya karena untuk perkantoran ini kan kita sudah ada jam-jam kerjanya. Untuk di perusahaan saya ini dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Cuma kan memang tidak memungkinkan untuk kita selalu pulang di jam setengah 5 itu. Tapi untuk mengimbangi antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi, saya juga berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan yang sedang saya handle ini bisa selesai tepat waktu sehingga di dari jam pulang kantor sampai menuju di jam istirahat saya nanti bisa saya gunakan untuk entah bertemu dengan teman ataupun sekedar berkumpul dengan keluarga seperti itu sih. Untuk kondisi fisik sih baik ya, aman karena mungkin karena saya juga bekerja di kantor dan mungkin di belakang laptop gitu ya. Jadi kita tidak terlalu bekerja di lapangan yang sampai mempengaruhi ke fisik gitu sih. Jadi untuk sejauh ini masih aman sih. Untuk menjaga kesehatan mental sih mungkin sejauh ini saya coba upayakan dengan semisal di satu pekerjaan itu saya sudah mulai merasa overwhelmed dan cukup stres. Itu biasanya saya upayakan dengan entah sekedar dengerin musik ataupun nonton film ataupun ya sekedar apa ya bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja aja sih. Oke, mungkin untuk penyebab utamanya itu dari deadline yang back to back ya. Entah deadline yang mungkin cukup rapat dengan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Tapi untuk seberapa berat beban pekerjaan yang sedang saya jalani ini, mungkin ini tergantung ya. Semisal memang lagi banyak, entah itu lagi banyak open tender ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang juga memang ada deadline-nya, itu cukup berat sih Mbak Erin karena gimana pun saya juga harus tetap mengatur gimana caranya pekerjaan satu tetap selesai di deadline yang sudah ditentukan, tapi juga pekerjaan dua nggak bisa saya abaikan begitu aja gitu sih. Cuma untuk apa namanya secara keseluruhan sih masih bisa saya handle ya untuk sampai saat ini. Jadi mungkin berat yang masih bisa saya upayakan gitu. Seperti yang tadi sudah saya sempat mention juga ya, eh, gimana gimana mungkin sesibuk apapun saya akan coba upayakan supaya entah di waktu pulang kantor ataupun di waktu weekend itu saya waktu saya untuk kerabat-kerabat terdekat seperti itu. Gimana maksudnya masih bisa saya em, kelola lah waktunya seperti itu sih.
Untuk kesehatan dan kesejahteraan ya, mungkin dari poin penting utama, dari yang paling penting menurut saya ya di kantor, di perusahaan saya saat ini itu disediakan dokter perusahaan yang juga standby selama 1 hari, selama jam kerja. Itu di situ mungkin kita benar-benar apa ya, diperhatikan sih kesehatannya, entah itu sekecil kita merasa pusing atau merasa nggak enak badan, itu kita bisa langsung konsul dan mungkin sekadar minta obat seperti itu sih. Jadi untuk kesehatan ini cukup didukung dengan adanya dokter itu. Nah, selain itu untuk balik lagi mungkin ini juga nyambung dengan kesejahteraan ya. Di kantor saya juga ada apa ya, kegiatan yang mungkin setiap minggu, setiap ya seminggu sekali, at least kita lakukan itu olahraga bareng gitu, Mbak. Oke, Entah itu eh, padel ataupun kita nanti juga ada futsal, basket seperti itu, kita cukup apa ya, di situ entah kesehatan dan juga kesejahteraan juga jadi satu di situ ya, karena di situ kita juga bersosialisasi dengan pekerja-pekerja lainnya di luar jam kerja seperti itu. Oke, untuk komunikasi sih terjalin aman ya Mbak ya, karena entah dari rekan kerja di satu fungsi saya maupun atas saya itu juga cukup terbuka untuk mendengar kritik maupun pendapat-pendapat yang saya ataupun tim lain kemukakan seperti itu sih. Jadi kita juga dibuat nyaman dan aman gitu ya untuk mengemukakan suatu pendapat seperti itu sih Mbak. Oke. Mungkin untuk semangat, itu sih yang tadi, udah sempat kita obrolin juga, kita, gimana pun caranya saya coba, handle pekerjaan saya di jam kerja yang mungkin setelah itu bisa saya gunakan untuk, spend time dengan, kerabat-kerabat terdekat. Mungkin itu motivasi, terbesar saya ya untuk sejauh ini. Jadi gimana caranya sampai di akhir jam kerja itu saya sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab dan semua pekerjaan saya dengan baik seperti itu sih. Lalu untuk kehilangan semangat ya tadi ya. iya betul. Untuk kehilangan semangat itu mungkin faktor utamanya lebih ke rasa lelah ya, Mbak, dari tadi yang banyak pekerjaan yang deadline-nya mepet dan itu juga maksudnya akan terasa entah dari otak maupun fisik mungkin akan terasa lelah ya. Jadi mungkin itu apa namanya yang lumayan lumayan menghilangkan semangat saya dalam bekerja cuma ya itu masih bisa diatasi sih. Oke. Eh, Mungkin kalau ngomongin puas saya lumayan puas ya karena kan semenjak dari lulus kuliah sampai saat ini itu saya sudah mulai bekerja di perusahaan yang sekarang ini kan. Jadi ini lumayan di sini tuh saya lumayan berkembang karena banyak banyak apa ya ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak saya dapatkan di saat saya kuliah, tapi saya dapatkan di pekerjaan ini gitu. Dan meskipun saya mungkin sudah terhitung lumayan lama ya, saya sudah sekitar 2 tahun di sini. Tetap banyak pelajaran yang masih saya dapatkan sih dari project yang berbeda itu saya masih dapat banyak banget insight yang saya juga, oh ternyata seperti ini ya cara bekerjanya, seperti itu sih. Oke. Sangat baik sih ya. Dari lingkungan kantor juga, mmm, eee, mungkin dari lingkungan kantor dari rekan kerjanya juga nggak yang terlalu kaku, jadi saya juga masih bisa eee ngobrol-ngobrol santai sama mereka gitu-gitu. Dan juga untuk divisi saya juga, entah sebulan atau beberapa bulan sekali itu juga kita coba adakan entah makan siang bersama atau setelah pulang kantor kita pergi kemana bareng-bareng gitu. Itu juga lumayan apa ya, stress relief ya mungkin bisa dibilang. Jadi untuk well-being ini saya juga cukup terpuaskan sih selama bekerja di sini. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaannya cukup sampai di situ, Mbak Walid ya. Jadi kalau aku Oke, Pak. boleh tarik kesimpulan, mungkin Mhm.
di perusahaan yang sekarang ini, di PT Pertadaya Gas dan di Departemen Komersial dan Pengembangan Bisnis ini, kurang lebih Mm-mm. udah cukup seimbang ya Mbak, antara kehidupan Betul, Mbak. bekerja dan kehidupan Alhamdulillahnya. pribadi. Karena dari perusahaan juga memang di-provide agar para pekerjanya bisa nggak cuma kerja, tapi sehat secara fisik dan juga mental gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lalitia atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi.